tidak akan seperti ibadah seperti sedia kala. Apa kata Allah? Kalau itu yang kau minta, silahkan kau uji hambaku Ayub ini. Apa yang dia lakukan waktu miskin bapak ibu yang dimuliakan Allah. Setelah jatuh miskin Nabi Ayub, menyamarlah iblis ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, liciknya Nabi liciknya iblis ini menyamar, jumpa sama Nabi Ayub. Wahai Ayub, engkau lihat apa yang sudah Allah buat kepada engkau. Siang malam engkau beribadah kepadanya, tapi dengan sekejap dia tunjukkan bahwa dia tak menyukai engkau. Habis semua harta bendamu itu dia buat, maka pikirkan kembali. Apakah engkau masih tetap beribadah kepadanya? Apa yang dikatakan Nabi Ayub? Wahai Bapak, dia dah tahu iblis. Saya mengatakan bahwa harta itu adalah titipan yang datang dari Allah. Kapan saja pun kalau mau dia ambil, tak ada kuasa saya untuk menahannya. Akan tetap kusyukurkan kepada Allah. Dengan sebab harta itu diambilnya dariku, maka bisa lebih khusyuk aku beribadah. Allah Akbar. Ada orang rokan lompat foto kayak gitu, Bapak. Baru terbakar ladangnya 20 hektar. Kemudian ditanya, "Cemana Pak? Besok subuh berjamaah kita." Entahlah. Awak udah rajin sholat subuh berjamaah ke Gunawan, terbakar pula. Allah Akbar, kata dia. Meratap dia. Maka keimanan kita ini beda dengan Nabi Ayub ini, Bapak Ibu, luar biasa. Kalau kita kehilangan harta pasti sedih, manusiawi. Kita kehilangan harta benda, kita bersedih, berduka cita, manusiawi. Tapi Nabi Ayub kehilangan harta benda sekejap, apa kata dia? Kalau waktu itu hartaku tua ada, kadang-kadang kalau ibarat kita panen sawit, masih tersita waktuku mengurus ladangku itu. Tapi ketika harta itu tak ada lagi, maka aku bisa fokus ibadah dan tidak ada bercabang pikiranku. Karena dulu mengurus kebun, mengurus ternak, sekarang aku hanya fokus beribadah kepada Allah. Mendengar itu Bapak Ibu, stres iblis. Ini makin aneh tengok kerjaan ini, intinya tak berhasil. Datang iblis berjumpa dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa lagi kata Allah? Bukan Allah tak tahu, tapi beri pengajaran sama kita. Setelah kami bakar, kami hancurkan semua harta benda Nabi Ayub itu. Sungguh aneh. Jangankan dia bersedih atau berhenti ibadah kepadamu, sudah saya sampaikan ke dia bahwa siang malam kau Ayub menyembah Allah, padahal hari ini dia habiskan semua harta benda. Malah dia jawab, bersyukur dia supaya lebih fokus beribadah kepadamu ya Allah. Udah aku bilang kan, pas orang rokannya begitulah. Udah aku bilang, hambaku Ayub ini luar biasa ini. Tidak bisa kau goyangkan ini. Namanya iblis. Tidak ada kalimat putus asa sebelum titik darah penghabisan. Apa kata dia? Bisa saja ya Allah kalau masalah hartanya mungkin tak melekat di hatinya. Tapi coba beri aku kesempatan kali kedua ya Allah. Mungkin dengan cara kedua ini dia akan berhenti dan mungkin tak ibadah lagi kepada Engkau. Apa yang kau minta kata Allah? Aku meminta kepadamu ya Allah, berikan aku kuasa supaya mematikan semua anak-anaknya. Apa kira-kira disampaikan Allah? Kalau itu kau inginkan, silakan kau uji hamba Ayub. Berangkat. Sekejap mereka matikan semua anak Nabi Ayub. Kemudian kembali lagi seperti semula. Datang dia melapor kepada Ayub. Dia menyamar, wahai Ayub, kemarin-kemarin hartamu yang diambil oleh Allah, kemudian bisa engkau katakan lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Nah sekarang anak-anakmu pun sudah meninggal, sudah mati semua, maka kemudian apakah tetap engkau beribadah kepada Tuhan yang sudah menzalimi engkau? Makin keras nih bisikan ini. Kata Nabi Ayub,
Kalaulah harta itu Allah ambil dariku, bisa aku lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Tak ada obat seperti anak-anakku juga diambil oleh Allah. Selama anak-anakku masih hidup, pasti bercabang pikiranku untuk mengurus mereka, untuk menafkahi mereka. Tapi setelah anak-anakku tak ada, malah lebih fokus aku lagi beribadah kepada Allah. Dan ada kesabaran orang-orang jadi macam-macam. Jangankan Bapak Ibu, saya pun tak sampai ke level di Bapak Ibu. Tapi harus diceritakan ini. Makin stres, mencret rasa iblis Bapak Ibu. Ini entah makhluk apa ini, terbuat dari apa nih Haji Nabi Ayub ini? Kok bisa begitu kebalnya ini? Harta diambil, tidak mengurangi ibadah, malah meningkat. Anak-anaknya, buah hati belahan jiwanya, yang darahnya menetes di darah anak-anaknya, anaknya pun diwafatkan Allah. Jangankan sumpah serapah yang keluar, malah dia sampaikan, makin fokus aku beribadah. Apa tidak stres Bapak Ibu? Sama dengan ibu-ibu ingin mengompori tetangga kan? Tidak berhasil kompor itu, maka ibu merasa gagal dalam proyek itu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Iblis pun begitu. Lapor lagi, ya Allah ya Tuhanku, kalau dari segi harta lulus diuji Nabi Ayub hambamu itu, kalau dari segi anak-anaknya pun lulus diuji hambamu Ayub itu, kasih aku kesempatan yang ketiga, dan ini kesempatan terakhirku ya Allah. Namanya juga iblis setan, memang tak bisa dipegang cakapnya Bapak Ibu. Tadi dia menyebut minta satu, tidak berhasil satu, minta dua, yang kedua pun tak berhasil, minta lagi. Ini terakhir nih katanya, mudah-mudahan betul lah. Saya cuma menyampaikan Bapak Ibu, jangan tajam kali ibu nengok saya. Berarti ustaz lah iblis itu katanya. Jangan, aku cuma menyampaikan sejarah ini saja. Apa kata iblis? Bisakah ya Allah berikan aku legalitas, berikan aku kuasa? Dengan izinmu ya Allah, aku ingin menguji. Kalau ini saya yakin pasti berhasil. Oh, apa yang kau inginkan? Aku menginginkan supaya Ayub itu sakit ya Allah. Kalau dia nanti sakit, tentulah ujian yang akan terus menerus berdatangan. Disitulah mungkin pancang itu akan goyah, dan bisa saja dia akan berubah ibadahnya kepada Allah. Kalau itu yang kau inginkan kata Allah, silahkan. Maka kemudian Bapak Ibu singkat riwayat, bagaimana yang dilakukan oleh setan ini? Ada satu yang menyebut bahwa ketika Ayub itu sedang ibadah, ada yang menyebutkan meniupkan angin itu dari ubun-ubunnya sehingga badan Ayub pun meriang. Bahasa orang kita sekarang macam kena cacar lah, kemudian meriang-meriang, kemudian mulailah kulit itu terkelupas. Tapi tak boleh kita sampai menyebut bahwa sakitnya Nabi Ayub itu sampai menjijikkan. Biarpun ada keterangan menyebut demikian Pak, tapi jangan sempat mengurangi harkat martabat dari kenabian seorang Nabi Ayub alaihissalam. Kita sebut saja Nabi Ayub sakit. Betul yang diinginkan iblis ini Bapak Ibu. Ketika Nabi Ayub sakit, maka mulailah datang ujian berikutnya. Apa itu? Kalau harta hilang, rupanya istri-istri masih bisa bertahan. Ketika anak-anak meninggal, masih bisa istri-istri bertahan. Tapi ketika Ayubnya sakit, bekerja tak bisa, maaf cakapnya nafkah batin pun tak bisa, maka di situ saatnya perempuan ini puncak dari segala ujian yang mereka hadapi. Oh, kalau waktu masih jaya-jayanya, kalau ibarat pantun orang kita Medan Bapak Ibu, apa kata dia? Kaulah bulanku, kaulah bintangku. Begitu sudah dapat, kemudian bintang itu berubah menjadi kau bulanku, kau bintangku, gara-gara engkau banyak hutangku. Kan begitu Bapak. Waktu dulu dia bersair-sair, hitamnya arang, tak sehitam rambutmu, kuningnya emas,
tak sekuning gigimu. Syairnya begitu Bapak Ibu, gompalannya itu maksudnya. Rupanya calon istrinya ini jarang sikat gigi, makanya kuning giginya yang dibilangnya. Jadi Bapak Ibu, ketika Nabi Ayub sakit, bekerja tak bisa, harta habis, anak meninggal, datanglah bini ngomong sama Nabi Ayub, Abang Ayub, aku bukan tak setia. Mulailah goyah. Maksudnya gimana deh? Kira-kira itu Bang mendekatkan pahamnya. Sekarang Bang, kalau masalah nafkah zohir, tak bisa kasih belanja macam dulu, bisa wak mupakati, bersakit-sakit. Anak-anak tak ada, mungkin itu takdir Allah. Tapi kalau yang satu nih Bang, maaf cakapnya ini tak bisa ditoleransi. Daripada aku tak bisa menjaga diriku, nanti bisa saja aku selingkuh, melakukan mohon maaf zina, maka mohon wahai suamiku Ayub, dengan segala hormat ceraikanlah aku. Digugatnya Nabi Ayub. Sedih tak Bapak Ibu? Waktu awak sehat, oh semua menempel. Begitu datang penyakit itu, mulailah awak kena tinggalkan. Terjadi kepada Nabi